Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Fikih MA kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 yang diampu oleh Pak Dosen Frandi Argadinata MH. Untuk kelompok 8-nya beranggotakan saya sendiri, Aziz Sihabuddin, Ana Septiani, dan Eka Nurmania. Yang pertama saya yang akan mempresentasikan makalah kami. Semak dan buka dari slide 1 ya. Konsep akad kepemilikan harta benda dan Ihyaul Mawad. Yang pertama adalah konsep akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Adapun rukun akad, lanjut ke rukun akad. Rukun akad adalah dua orang, yang pertama ya dua orang atau lebih yang melakukan akad disebut dengan akidain. Yang B sihoh ijab dan kabul. Yang C ma'qud alaih, sesuatu yang diakadkan. Selanjutnya adalah macam-macam akad. Yang pertama yang A adalah akad lisan. Akad lisan yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan, yaitu dengan berbicara seperti di pasar dengan anyang-nyangan, tawar-menawar seperti itu. Yang selanjutnya B akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perusahaan-perusahaan yang bertanda tangan dengan segel atau materai, di atas materai itu ya, pokoknya dengan tertulisnya. Selanjutnya yang C adalah akad perantara atau utusan, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat. Ini akad yang diwakilkan begitu saja. Yang selanjutnya adalah akad isyarah. Yang D akad isyarah, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Yang E akad taat, saling memberikan, akad yang sudah berjalan secara umum. Ini akad-akad secara umum. Contohnya ya di pasar. Pokoknya umum, sudah umum ini. Akadnya sudah umum. Tidak perlu dijelaskan lagi, umum sudah dipakai di situ, umum. Selanjutnya kepemilikan harta benda. Milkiyah. Milik itu bahasa Arabnya milik. Milkiyah. Milkiyah menurut bahasa artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedangkan milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seorang atau dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindah penguasaan kepada orang lain. Kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab tertentu, yaitu A. barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah. Yang B. barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Yang C. barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Yang D. harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan. Selanjutnya macam-macam akad, macam-macam kepemilikan. Yang A adalah kepemilikan penuh, kepemilikan materi, dan kepemilikan manfaat. Selanjutnya adalah Ihyaul Mawad. Ihyaul Mawad ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya membuka hutan untuk lahan pertanian, membuka hutan untuk lahan perdesaan, menghidupkan lahan tidur menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak
produktif atau tanah tidur lainnya agar menjadi produktif. Hukum Ihyaul Mawat menghidupkan lahan yang mati hukumnya boleh. Hikmah dari Ihyaul Mawat adalah mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup manusia. Yang C, termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan manusia dalam bidang iptek. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang jual beli, khiyar, dan salam. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuatu sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum jual beli adalah boleh. Ini adalah selanjutnya jual beli yang terlarang. Yang pertama, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Selanjutnya jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkan saat itu juga. Yang C, jual beli untuk alat maksiat. Yang D, jual beli dengan cara menipu. Yang E, jual beli yang mengandung riba. Dan F dan V, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Ini dilarang karena belum tentu anak di dalam induknya tersebut bisa hidup sampai keluar. Itu belum tentu, jadi dilarang. Menjual buah-buah yang belum nyata buahnya seperti buah yang masih kecil. Bisa jadi buah yang masih kecil tersebut bisa terjatuh atau bahasanya gogrok itu. Dan selanjutnya adalah khiyar dalam Islam. Khiyar adalah antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Khiyar ada 3, yaitu khiyar majelis, artinya memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah. Jadi akad khiyar majelis ini terjadi di tempat tersebut. Yang B, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Yang selanjutnya khiyar IB, yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkan bila mana terdapat bukti cacat pada barang. Selanjutnya salam. Salam dalam jual beli. Salam merupakan modal jual beli barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Berarti ini kayak DP dulu itu. Dalam jual beli salami, resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Rukun jual beli salam. Ini rukun-rukunnya. Yang A, pembeli atau muslam. Yang B, penjual atau muslam ilaih. C, modal, yaitu uang itu biasanya. D, barang yang menjadi objek transaksi harus telah terspesifikasi secara jelas dan dapat diakui sebagai hutang. Berikut penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan yang poin ketiga, yaitu musyaqqah, muzarah, muqarabah. Dalam bidang pertanian terdapat kerjasama. Yang pertama yaitu musyaqqah,
yaitu kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Mukorobah, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Yang ketiga yaitu muzaroh, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. Adapun persamaan dan perbedaan antara musyakoh, muzaroh, dan mukorobah, yaitu persamaannya adalah ketiga-tiganya merupakan akad atau perjanjian, sedangkan perbedaannya adalah di dalam musyakoh tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam muzaroh tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani atau orang yang menggarap. Sedangkan di dalam mukorobaroh tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah. Mudzobaroh dan murobahah. Mudorobaroh adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola. Dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Murobahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dalam istilah fikih Islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang. Dapat diartikan murabahah itu sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan, pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Yaitu yang selanjutnya syirkah dan syuf'ah. Syuf'ah atau persempasyan itu ialah hak untuk menawar pertama kali. Maksudnya bila seseorang tetangga hendak menjual rumah atau tanah pekarangannya, maka tetangganya lebih berhak untuk membeli dan berhak untuk menawar pertama kalinya. Rukun syuf'ah yaitu yang pertama, barang yang diambil atau sebagian sudah dijual. Yang kedua, orang yang mengambil barang. Yang ketiga, orang yang dipaksa. Syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Syarat syirkah. Syarat syirkah dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, anggota yang berserikat dengan syarat balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri, dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. Yang kedua, yaitu pokok-pokok perjanjian syaratnya. Yang pertama, modal pokok yang dioperasikan harus jelas. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas. Yang ketiga, yang disyaratkannya atau objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu wakalah dan sulhu. Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Rukun wakalah. Yang pertama, orang yang memberi kuasa atau disebut dengan al-mawakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan, al-taukhil. Yang terakhir yaitu pernyataan kesepakatan ijab dan qabul. Sulhu, menurut bahasa artinya damai, sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. Sulhu dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan, atau permusuhan. Yang selanjutnya domamah dan kafalah.
ad-daman adalah jaminan yang diberikan oleh kafil atau penanggung kepada pihak ketiga atau kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua. Macam-macam al-daman menurut Syed Sabiq, ad-daman dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jiwa, yang kedua harta. Kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan. Kafalah adalah penanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan. Rukun kafalah. Yang pertama kafil, yaitu orang yang berkewajiban menanggung. Yang kedua asil, yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya. Yang ketiga mahhul lahu, yaitu orang yang menghutangkannya. Yang terakhir yaitu mahful bih, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung, atau mahful anhu. Saya Eka Nurmalia Dewi akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ana. Poin keempat yaitu nafkah, hibah, sedekah, hadiah, dan wakaf. Nafkah. Secara bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab an-nafkah yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang, barang yang laku. Nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut berlaku menurut keadaan. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerima terbagi kepada 5 orang, yaitu nafkah suami kepada istri, nafkah wanita yang ditalak bain, nafkah anak kepada orang tua, nafkah orang tua kepada anak, dan nafkah majikan kepada budak. Hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan sesuatu kepada orang lain asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hibah hukumnya mubah. Rukun dan syarat hibah. Pemberi hibah atau wahib, penerima hibah atau mauhub lahu, barang yang dihibahkan atau mauhub, akad atau ijab dan qabul. Mencabut hibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Sedekah dan hadiah. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rukun sedekah dan hadiah. Pemberi sedekah atau hadiah, penerima sedekah atau hadiah, ijab dan qabul. Artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka. Barang atau benda, yaitu barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan. Wakaf. Wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun wakaf yaitu orang yang memberikan wakaf, orang yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, dan yang terakhir yaitu ikrar penyerahan atau akad. Syarat-syarat wakaf. Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Kedua, orang yang menerima wakaf jelas baik berupa organisasi atau perorang. Ketiga, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Dan yang terakhir yaitu
jelas ikrarnya dan penyerahannya. Lebih baik tertulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf. Poin yang kelima yaitu riba, bank, dan asuransi. Riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba merupakan salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam riba. Pertama, riba fadl. Riba fadl adalah tukar-menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Yang kedua yaitu riba nasiah, yaitu mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam atau tukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Yang ketiga yaitu riba qardi, adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan dan tambahan dari orang yang meminjam. Dan yang terakhir yaitu riba yad, yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari segi penerapannya, bank terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank dengan sistem bunga. Bank ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank dengan sistem bagi hasil. Karena belum ada kata sepakat dari para ulama tentang hukum bank konvensional, sementara umat Islam harus mengikuti perkembangan ekonomi sehingga perlu jalan keluar, maka lahirlah bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Asuransi. Asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Ketentuan mengenai asuransi masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Hal ini terjadi karena memang ketentuan mengenai asuransi baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW termasuk para ulama tidak banyak yang membicarakannya. Dari berbagai keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, hendaknya berdasarkan asas gotong royong atau ta'awun dan perjanjian-perjanjian yang dibuat benar-benar bersifat tolong-menolong, bukan untuk mencari laba atau keuntungan dengan jalan yang tidak benar. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.